Makhluk-makhluk yang lain ada sini gitu. Ada gitu. Nah, kita ke makhluk-makhluk yang lain, Pak. Makhluk apa saja yang pernah Bapak lihat gitu? Nah, kalau di sini ada seperti tiga biji seperti harimau gitu. Oh, ada masih sekarang nggak ada. ada harimau 3 di sini. Iya. Nah, tadi saya pernah ngobrol juga Bapak sama Bapak apa tadi tuh yang di bawah sana. Katanya di sini itu suka ada emang benar ada harimau, katanya, kata dia itu ada harimau. Iya, ada. Terus ada kuda putih katanya. Nah, sahabat sekalian, pada kali ini Abah akan mendatangi Bapak Juru Kunci, yang dimana Bapak Juru Kunci ini, sahabat, dia lagi panen katanya di dekat Gunung Agung ini, sahabat. Dan ini kebetulan sekali mungkin di sini itu lagi lagi mau makan tuh. Sekalian Abah mau ngikut makan, sahabat. Assalamualaikum. Teh. Teh. Damang. Alhamdulillah. Nu mana Pak Kunci nanti nu ieu nya? Alhamdulillah hatur nuhun. Pak Kunci. Tepang deui ya aduh. Geus lawas dilawas. Sareng Bapak naon nami teh, Pak? Pak Oming lah gitu. Pak Oming, heeh. Pak Oming asli dari Cipasung, Pak? Iya, asli. Benar juru kuncinya makam Gunung Agung ini, Pak? Iya. Bagaimana kalau kita ngobrol tentang Gunung Agung ini, ya mudah-mudahan aja tidak mengganggu, meskipun pasti dikeganggu lah kayak gitu tuh. Itu kan lagi panen sekarang. Enggak apa-apa, udah panen udah, tuh ada kantu dikit lagi lah. Udah kalau udah selesai lah gitu. Nah, sahabat, mungkin Abah akan ngobrol bersama Bapak Aming ini, ya mudah-mudahan aja ngobrol tidak ada gangguan ya. Dan mungkin kita ngobrolnya akan nanti, sahabat, di dalam atau di gunung, biar kita tahu ya seluk-beluk tentang Gunung Agung ini gitu, yang beralamat di Desa Cipasung, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat gitu. Dan konon cerita di gunung ini banyak sekali peninggalan-peninggalan purbakala atau namanya mitos dan misteri gitu yang tersembunyi, dan kita akan mengumpasnya bersama Bapak Aming ini gitu. Selamat menyaksikan buat sahabat semua. Nah, sahabat, jadi Abah sekarang bersama Bapak Kunci akan datang ke Gunung Agung tersebut, sahabat. Dan dimana Gunung Agung ini banyak sekali misterinya, yang mudah-mudahan aja bersama Bapak Juru Kunci ini bisa tahu dan bisa dimengerti gitu, sahabat. Selamat menyaksikan, dan kita akan sekaligus masuk ke dalam Gunung Agung ini, sahabat. Nah, sahabat sekalian, alhamdulillah Abah telah sampai ke lokasi makam apa ini, Pak Kunci? Nih ya, kalau sebut-sebut ya, yang pertama atau awal makam Sanyang Pamangkatan. Oh, ini yang namanya Sanyang Pamangkatan. Ya. Nah, di sini benar ada 40 40 makam di sini. 42 telapakan. Oh, 42 telapakan. Berarti itu kata orang-orang tuh gini, Pak, kadang ada yang bilang 40, kadang yang 41, kadang ada yang 42. Nah, yang sebenarnya di sini semuanya ya udahlah, kalau nggak salah 42. 42 ya. Nah, sahabat, jadi kata orang-orang tuh ada yang bilang 40 makam, ada 41 dan ada 42. Berarti ya, yang sekarang real itu, yang itu kata Bapak Kunci ini yaitu 42. Nah, nah gini, Pak, sekarang bisa dihitung dari sini sampai ke atas itu. Kalau kita mau ke atas berarti kita harus berdoa dulu di sini gitu. Atau gimana, Pak? Iya, harus berdoa dulu kalau mau jalan ke sini yang awal, tapi jangan sembarangan buang air kecil. Harus punya abdas atau wudhu gitu ya. Benar. Jadi seolah-olah itu ya, semuanya udah Islam semuanya. Islam waktu dulu mah iya masih agama yang lain lah gitu. Benar. Nah,
sekarang kita ngebahas masalah dari Sanghyang di sini. Kalau di Sanghyang sini, Pak, ini apa ada seperti apa namanya harta karun atau apa yang di makam sini aja nih, belum ke atas nih ceritanya nih. Nah, kalau di sini, kalau harta benda nggak ada di sini mah. Kalau orang yang lain misalnya, contoh seperti apa namanya, seperti mau kerja. Mau kerja atau naik jabatan, ya, atau pekerja perguruan atau apa sajalah yang lain-lain di sini ke sini dulu, jarah dulu gitu. Dulu sini siapa mangkatan gitu. Nah, yang ini penting berarti, apalagi yang di atas. Kalau pusatnya, Pak nih, pusatnya yang di atas itu namanya apa, Pak? Nama itunya, nama apa makamnya? Nah, kalau di sebelah atas itu namanya Prabu Siliwangi Sanghyang Payung. Oh, Prabu Siliwangi Sanghyang Payung. Bukankah itu Prabu Siliwangi itu Raja Pajajaran, Pak? Iya. Ya justru itu. Kalau itu berarti Patilasan atau gimana, Pak, yang di Bapak maksud? Yang disebut Sanghyang itu. Ya. Nah, semuanya Patilasan, semuanya. Patilasan. Waktu dulu kerajaan kan ada Kian Santang, Prabu Siliwangi, yang lain-lain banyak lah gitu. Nah, kalau harta benda atau harta karun, Sanghyang Peti sebelah ujung. Oh, ada di sana tempatnya itu? Ada. Apa saja di sana itu, Pak? Bisa Bapak ceritakan? Nah, kalau di Sanghyang Peti, kalau Sunda ya bubuk kecil atau siki-sikian atau buah-buahan gitu, seperti sayuran, misalnya buah lenca atau buah padi atau apa saja, bukna di Sanghyang Peti apa saja di situ di Sanghyang Peti banyak gitu. Di bubuk kecil atau apa namanya gitu, di Sanghyang Peti bukna gitu. Nah, terus itu Pak Kunci, bagaimana di sana itu bisa Bapak tahu apakah pernah ada orang yang dapat atau pernah dia muncul di hadapan Bapak atau Bapak pernah ngeliat gitu? Nah, kalau di sini ya tetapi wallahu alam, kalau seperti itu ya udah kelihatan seperti makhluk-makhluk yang lain ada sini gitu. Ada gitu. Nah, kita ke makhluk-makhluk yang lain, Pak. Makhluk apa saja yang pernah Bapak lihat gitu? Nah, kalau di sini ada seperti tiga biji seperti harimau gitu. Tiga. Ada masih sekarang nggak ada. Ada harimau 3 di sini. Iya. Nah, tadi saya pernah ngobrol juga Bapak sama Bapak apa tadi tuh yang di bawah sana. Katanya di sini itu suka ada, emang benar ada harimau katanya, kata dia itu ada harimau. Iya, ada. Terus ada kuda putih katanya. Terus apalagi ada sosok yang sering keliling katanya, ya apa namanya, keliling jadi kayak ngeronda katanya, kayak gitu. Iya. Nah, kalau kuda putih, kuda merah, kuda yang belang ada waktu dulu. Silakan. Yang dulu saya juga nggak tahu waktu dulu, cerita sepuh, kesepuhan kata orang tua gitu. Nah, juga kalau ke apa namanya kawenehan, kalau sudah kawenehan ya udah kuda itu banyak pemandiannya ya di sebelah itu, di situ yang tadi itu ya, yang tadi bener. Tempatnya mandinya. Kalau kawenehan juga kalau ada orang yang tidak izin atau semarangan ke sini, kalau apa namanya mau jalan-jalan lah gitu, ambil kayu bakar atau bambu apa saja. Nah, di sini kalau itu lembutnya ada di situ. Lembut-lembutnya gitu. Berarti kalau pantesan Pak, di sini itu nggak ada istilahnya kayu bakar atau bambu pun yang diambil orang gitu. Ya. Sedangkan ini kan nggak jauh lah dari area apa namanya itu
pemukiman, bisa itu deket lah gitu ke pemukiman. Mungkin dari sini ke kampung itu ada sekitar 3 kiloan mungkin lebih. Ya, adalah sekitar 3 kiloan ya dari sini. Itu kan termasuk dekat, tapi di sini itu meskipun ranting yang kering juga nggak ada yang ngambil gitu. Nah mungkin itu saking angkernya Pak daerah sini ya, sehingga ya saking keramatnya daerah ini sehingga nggak ada orang yang berani gitu. Nah sekarang saya bertanya lagi masalah tentang makam ini Pak. Ya. Kalau di makam keramat yang lain, maaf Pak, saya bukan menghina Pak ya. Ya. Biasanya udah pakai keramik dan terus pakai atap lagi dan ada penerangan lagi. Kalau di sini kayak tempat yang lain gitu. Ya. Nah, jadi saya udah mengusuli ke kabupaten atau ke kebudayaan beberapa kali usul, sampai sekarang belum digarap atau belum dilaksanakan karena usul masih usul tapi belum apa namanya gitu, belum direspon atau belum waktunya lah gitu. Kan kalau ada tamu dari mana gitu kan saya malu lah. Benar. Malu perjalanan masih seperti gini. Benar Pak. Oh ya, keramik itu belum di keramik. Boro-boro di keramik. Waktu sekarang malah udah malu apa namanya, ya usul lagi. Kan saya nggak dipercaya rupanya kita seperti gitu malah. Gitu. Tapi masa depannya insya Allah lah. Nah sekarang gini Pak. Sekarang nih kalau orang yang apa namanya tirakat di sini mungkin itu ada yang dari mana saja, bisa Bapak ceritakan barang sedikit lah gitu. Yang dari mana saja Pak? Iya. Ada. Dari Bandung ya, dari Tangerang ada, maupun dari situ apa? Luar pulau? Ciamis ada, dari Sumedang banyak gitulah. Di Jawa juga ada gitu. Dari Endah Bandung iya ada gitu. Nah sahabat, jadi ke Bapak Juru Kunci ini banyak sekali orang yang tirakat atau dia datang ke lokasi tempat sini, yaitu diantar sama Bapak Juru Kunci. Tapi sahabat jangan sekali-kali datang ke sini, dan Abah juga tadi pernah nyasar sahabat, kalau sahabat percaya. Dan pada video yang sebelumnya itu pernah Abah nyasar dari pagi sampai jam 4 sahabat. Untung waktu itu Abah diantar sama anak yang lagi mencari burung. Nah dan sekarang emang benar Pak itu yang dialami sama saya itu seperti kemarin-kemarin ini pernah saya nyasar. Kalau kita sendirian suka nyasar Pak ke sini. Ya iyalah, perjalanan nyasar lah, karena nyasar lah. Nah sahabat, jadi nggak salah emang Abah kemarin-kemarin itu nyasar, berarti Abah emang jujur belum ada izin dari Bapak Juru Kunci, dan dari pagi sampai jam 4 sahabat. Dan sekarang alhamdulillah Abah bisa ngobrol bersama Bapak Juru Kunci, yang dimana Bapak Juru Kunci ini tiap hari yaitu nyapu di lokasi sini, dan makam-makam yang lain yaitu masih ke atas ke sana. Maaf Bapak, saya lupa lagi namanya Bapak. Iya Pak Oming lah. Pak Oming. Nah, buat sahabat sekalian, jika ingin berziarah ke lokasi Gunung Agung ini, dan ini adalah Bapak Juru Kuncinya yaitu Bapak Oming sahabat. Buat sahabat sekalian yang ingin bersilaturahmi atau ke rumahnya, monggo silahkan ditunggu. Mungkin dicukupkan sekian, dikarenakan Bapak ini kan kalau kita mau ke atas ya mungkin lain waktu Pak, dan sekarang ini udah mau hujan lagi tuh, udah pada gelap ini ya. Terima kasih sekali Bapak ngobrolnya, sehat selalu Bapak ya. Nah sahabat sekalian, itulah ngobrol-ngobrol Abah bersama Bapak Juru Kunci, yang dimana beliau ini dengan rela hati atau dengan sangat ramah sekali menyambut apa. Moga-moga beliau dikasih kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.